Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami konsep yang sangat mendalam dalam perjalanan spiritual seorang muslim, konsep reward dan punishment. Tetapi kali ini kita akan melihatnya melalui perspektif yang lebih spiritual dan filosofis, yaitu dalam konteks takut dan pengharapan, atau dalam bahasa tasawufnya itu khauf dan roja. Dalam perjalanan spiritual menuju Allah, seorang hamba sering dihadapkan pada dua perasaan yang sangat kuat, yaitu khauf dan roja. Dua dimensi ini adalah inti dari makomat wal ahwal dalam tasawuf yang menggambarkan tahapan-tahapan dan keadaan batin seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya berfungsi sebagai penggerak spiritual, tetapi juga sangat berkaitan dengan konsep reward dan punishment dalam kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan spiritual, setiap kita memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan yang terbaik. Motivasi ini tidak hanya datang dari keinginan duniawi, tetapi juga dari dorongan batiniah yang lebih dalam. Salah satu cara kita untuk memahami motivasi dalam perspektif Islam adalah melalui dua konsep yang sangat penting, yaitu khauf dan roja. Dua hal ini yang berarti takut dan berharap memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan tindakan kita. Di video kali ini, kita akan mengeksplorasi konsep reward dan punishment dalam perspektif khauf dan roja, serta bagaimana keduanya bisa menjadi motivasi utama dalam hidup seorang muslim. Reward dalam kamus bahasa Inggris, John M. Eccles dan Hasan Sadili mempunyai arti ganjaran, hadiah, upah, pahala, memberikan penghargaan, menghadiahi, menghadiahkan, membalas. Reward atau ganjaran dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sawab. Kata sawab selalu diterjemahkan kepada balasan yang baik, sebagaimana banyak dari firman Allah di dalam Al-Quran, kata sawab identik dengan ganjaran yang baik. Sedangkan punishment dalam kamus bahasa Inggris berarti law, hukuman, siksaan. Sebagaimana tersebut di ahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, banyak disebutkan kata sanksi dan penghargaan secara harfiah maupun tersirat seperti kata atau lafaz al-uqubah, al-jaza, al-thawab, al-azab, dan lainnya. Dalam konteks bahasa Arab, hukuman, azab, punishment, sanksi disebut juga at-targhib. Menurut Peters, sanksi atau hukuman dijelaskan sebagai sesuatu yang mungkin terjadi jika aturan atau peraturan itu dilanggar, atau dalam istilahnya yaitu punishment explained as that which might happen when such rules are broken. Dalam bahasa Arab, khauf berasal dari kata khofa yang berarti takut, dan roja berasal dari kata roja yang berarti harapan atau keinginan yang kuat. Kedua konsep ini merupakan aspek dasar dari motivasi spiritual dalam ajaran Islam. Khauf mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, terutama dengan adanya ancaman azabnya bagi mereka yang menyimpang dari jalan yang benar. Sebaliknya, roja mendorong kita untuk selalu berharap pada rahmat dan ampunan Allah serta mendudukan surganya. Kedua kata ini, khauf dan roja, sering disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Insan ayat 10. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik, balasan yang terbaik yaitu surga yang penuh kenikmatan. Di sisi lain, Allah juga mengingatkan kita tentang azabnya seperti dalam surah As-Sajdah ayat 16 yang menggambarkan betapa besar dan pedihnya siksaan bagi orang-orang yang melawan perintahnya. Konsep khauf dan roja ini mengajarkan keseimbangan kita harus merasa takut terhadap kemungkinan azab Allah. Namun kita juga harus terus berharap dan berusaha untuk meraih rahmatnya dalam kehidupan kita. Perasaan ini bisa memotivasi kita untuk menjaga amal perbuatan agar selalu sesuai dengan ajarannya. Bila kita melihatnya dari perspektif reward dan punishment, seperti yang dijelaskan dalam teori motivasi barat, ada dua dorongan yang memotivasi seseorang untuk bertindak, menghindari hukuman atau meraih hadiah. Dalam konteks Islam, khauf dan roja memiliki peran yang sangat mirip. Ketika kita takut akan hukuman Allah, kita akan berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Sebaliknya, harapan akan pahala dan surganya mendorong kita untuk terus beramal soleh.
Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin bahwa dalam urusan ibadah ada dua hal. Pertama, mengerjakan taat atau peraturan. Kedua, menjauhi maksiat atau larangan. Keduanya tidak akan berjalan dengan lancar selama nafsu yang mendorong kejahatan masih melekat. Sedangkan pemecahannya harus dengan jalan targhib dan tarhib, yaitu khauf dan roja tadi sendiri, yakni penuh dengan pengharapan dan rasa takut. Namun, perbedaan utama antara motivasi reward dan punishment yang biasa kita temui dalam teori barat dan dalam perspektif khauf dan roja adalah objek motivasi tersebut. Dalam pandangan Islam, segala bentuk rasa takut dan harapan hanya diarahkan kepada Allah. Tidak ada tempat bagi harapan kita kepada selainnya, dan ketakutan kita juga tidak seharusnya kepada selain ancaman Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jika seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berharap sedikit pun untuk masuk surga. Dan jika seorang kafir mengetahui rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah putus asa untuk bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbuat baik, tidak ada yang bisa menjamin kita akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Begitu juga dengan dosa. Meskipun kita takut akan azabnya, kita tidak seharusnya berputus asa dari ampunan Allah. Kemudian konsep lainnya yang relevan dalam motivasi spiritual adalah yang disebut sebagai divine motivation atau motivasi ilahi. Menurut Khair 2014, motivasi ilahi ini dapat dijelaskan melalui 3 elemen penting, yaitu iman atau kepercayaan, niat religius atau tujuan hidup yang berdasarkan agama, dan keteguhan hati atau determination. Khair menggambarkan motivasi ilahi ini dalam bentuk persamaan matematika, yaitu MI atau motivasi ilahi sama dengan I atau iman, kali N sama dengan niat, religius kali HK atau keteguhan. Artinya, jika salah satu elemen ini tidak ada atau tidak kuat, maka motivasi ilahi kita juga akan hilang. Sebagai contoh, jika seseorang kehilangan iman, maka tidak ada motivasi ilahi yang menggerakkan dirinya untuk melakukan amal baik. Tanpa niat religius yang benar, tindakan seseorang bisa menjadi kosong dan kehilangan arah. Kemudian, keteguhan hati juga penting untuk memastikan kita terus konsisten dalam beribadah dan beramal baik. Lalu, bagaimana sih penerapan konsep hope dan roja ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita bisa mulai dengan bertanya nih pada diri sendiri, seberapa besar rasa takut kita terhadap kemarahan Allah dan seberapa besar harapan kita untuk meraih pahalanya? Setiap kali kita berbuat baik, apakah kita melakukannya karena takut akan azab atau karena kita berharap akan rahmatnya? Atau mungkin kita melakukan kebaikan hanya karena menginginkan pahala yang akan kita terima? Penerapan keseimbangan antara khauf dan roja ini bisa terlihat dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari beribadah, berinteraksi dengan orang lain, hingga menjalani tugas sehari-hari. Ketika kita beribadah, kita melakukannya dengan penuh rasa takut akan ketidakpastian akhirat, namun juga dengan penuh harapan untuk mendapatkan ridha Allah dan surganya. Begitu pula dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan, kita berusaha untuk menjaga niat kita agar selalu tulus karena Allah. Sebagai penutup, mari kita merenung sejenak. Hope dan roja bukan hanya konsep teoritis dalam agama, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap langkah kita harus merasa takut akan siksa Allah dan berharap akan rahmatnya. Kedua perasaan ini saling melengkapi dan mengarahkan kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup demi mendapatkan ridho Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Itu tadi pembahasan terkait konsep reward dan punishment dalam perspektif hope dan roja. Semoga kita bisa mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.